selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ini sudah kamu pelajari di kelas 7, namun kita perdalam lagi materi ini. Siap untuk belajar hari ini? Iya, bagus sekali, pasti kalian siap. Baik anak-anak ibu, coba kamu perhatikan kompetensi dasarnya. 3.10 menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 4.10 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi dan informasi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Berikutnya, indikatornya ada 2. Yang pertama, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menanggapi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak ibu perlu tahu nih apa saja sih unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama, cover buku. Yang kedua, ada rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Keempat, tokoh dan penokohan. 5, tema cerita. 6, bahasa yang digunakan. 7, penyajian alur cerita. Ini adalah unsur buku fiksi. Kalau fiksi itu apa nak? Yaitu rekayasa, tidak nyata, ya. Nah, berikutnya. Unsur buku non-fiksi. Yang pertama ada cover buku. Yang kedua, rincian subbab. Yang ketiga, judul subbab. Keempat, isi buku. Yang kelima, cara menyajikan buku. 6, bahasa yang digunakan. 7, sistematika. Berbeda ya nak, unsur buku non-fiksi dengan unsur buku fiksi. Paham sampai situ? Oke, kita lanjutkan. Contoh menanggapi komentar terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Memberikan tanggapan termasuk salah satu cara untuk mengapresiasi atau menghargai karya orang lain dan memberi penilaian sesuai dengan pemahaman si pemberi tanggapan. Berikut hal-hal yang dapat ditanggapi oleh pembaca, misalnya daya tarik teks yaitu judul dan sampul buku. Kalian dapat memberikan saran dan kritikan. Kebahasan teks, kalian dapat mengemukakan pendapat tentang tertarik atau tidak tertarik melanjutkan membaca. Isi teks yaitu kalian mengemukakan pendapat mengenai nilai atau hal yang bermanfaat bagi kalian. Berikutnya, jenis-jenis buku. Pertama, jenis buku fiksi. Anak ibu sudah pernah membaca novel kan? Novel itu termasuk ke dalam buku fiksi. Yaitu kamu baca di sini ada ciri-cirinya. Ya, nah. Kemudian yang kedua, cerpen. Ya, cerpen itu juga termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Ya, di sini sudah dijelaskan ciri-cirinya juga. Ya, berikutnya jenis buku non-fiksi. Ya, yang pertama esai. Esai adalah karya tertulis yang sering ditemukan di koran-koran, majalah, atau media tulis lainnya. Ciri-cirinya apa, Bu? Yang pertama, opini dari para penulisnya. Tujuan dari esai adalah untuk menilai opini para penulis. Yang kedua, contoh dari buku non-fiksi adalah biografi. Biografi adalah karya Biografi adalah karya tulis non-fiksi yang fokus pada pembahasan atau kisah tentang kehidupan seseorang. Ya, ciri-cirinya untuk memberikan gambaran tentang kehidupan dan riwayat seseorang. Yang kedua, memberikan gambaran bagi pembaca tentang tema dan bobot karya seseorang yang akan dibeli. Kemudian menganalisa dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang untuk mengetahui kelebihan seseorang, penulis, dan latar belakangnya. Nah, tujuan dari biografi ini apa? Nah, tujuannya adalah agar pembaca dan penulis dapat mengetahui perjalanan hidup tokoh yang dibaca agar dapat mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Ya, jadi anak-anak ibu paham ya, mana yang termasuk buku fiksi, mana yang termasuk jenis buku non-fiksi.
Kita lanjutkan. Contoh komentar terhadap buku fiksi. Yang pertama, dari judulnya saja buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberi judul, karena buku senikmat susu, benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika rumput sehingga sangat mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca ditulis secara rinci sehingga mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Ini adalah contoh memberikan komentar dan setuju dengan maksudnya. Yang kedua, membaca buku ini senikmat minum susu seperti persis judulnya, masalah minat baca yang sangat teknis dikemas dalam bentuk cerita tentang seorang anak yang bernama Alif. Cerita tentang anak yang sangat ganteng membaca di awal buku ini menjadikan pembaca tertarik untuk memulai membaca. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa dibina sejak kecil dengan cara-cara yang mudah dan mengasihkan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini komunikatif, memberikan contoh-contoh yang cukup banyak sehingga sangat praktis bagi orang yang akan menumbuhkan minat bacanya dari awal sampai akhir, tidak bosan untuk membaca. Itulah contoh komentar yang kedua. Ini contoh komentar yang ketiga, ya. Buku ini menunjukkan fantasi yang berwarna lokal Indonesia. Penulis Indonesia membuat cerita fantasi berbau lokal dengan rincian yang unik. Membaca anak rembulan. Yang maksudnya di poin yang ketiga ini bahwa dikomentari dari sudut penyajian warna, ya. Berikutnya contoh komentar terhadap buku non-fiksi. Yang pertama, buku ini wujud kebudayaan penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini seakan-akan berpetualang ke seluruh Indonesia yang indah. Ini menangkap dengan indahnya pandangan penulisnya tentang prinsip ini adalah buku yang menguntungkan dan dapat mengubah hidup Anda. Ya, kita akan menjadi lebih baik dengan menjadikan pembaca dan pemanfaatan buku ini sebagai syarat untuk siapa saja pada tingkat maknabun dalam pelayanan masyarakat. Penulis memberi suatu filosofi campuran sempurna dari kebijaksanaan, perasaan baru, dan pengalaman praktis. Ia menulis dengan penuh wawasan, ia peduli kepada manusia, sukses dipelajari, dan buku ini adalah cara yang sangat efektif untuk membaca. Di sana ibu baca contoh komentar untuk buku non-fiksi yang kedua, ya, dari segi kelemahan buku, ya. Sedikit kelemahan buku adalah penggunaan istilah. Berikutnya yang ketiga, diberikan komentar dari segi kalimatnya, ya, bahwa kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya yang populer. Nah, bagian struktur komentar buku yang pertama, data buku kumpulan dongeng bulan kuning, kumpulan dongeng Bobo ke-23, PT Penerbit Sarana Bobo, ada 48 halaman. Info singkat tentang terbitan atau edisi, ya. Buku Bulan Kuning adalah kumpulan dongeng Bobo ke-23. Di dalamnya ada sekitar 20-an dongeng. Salah satu dongengnya yang menarik adalah Sang Prabu dan si Petani. Berikut ringkasan ceritanya, bisa Ibu baca. Nah, penilaian terhadap buku, meski dongeng ini penuh dimuat di majalah Bobo, tetapi masih menarik ketika dibaca. Apalagi kini dongeng-dongeng diilustrasikan dengan gambar-gambar indah, penuh warna sehingga suasana dongengnya amat terasa. Ya. Ini tanggapan penulis tentang cerita, ya. Di sana Ibu baca. Kisah ini tentu saja menjadi menarik pada awalnya. Raja tidak berterus terang bahwa dia adalah raja dalam percakapan mereka. Kita mengetahui betapa si petani yang sederhana itu bersikap selalu ramah dan baik hati kepada setiap tamu yang baru dikenalnya. Dia bukan sengaja bersikap ramah dan baik karena dia tahu sedang berharap dengan raja. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini
bisa anak ibu ingat ya. Baik anak-anak ibu, terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan baik. Tetap kamu jaga kesehatan di rumah.